Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Ibu Dia Astuti. Apa kabar semuanya kalian yang saat ini tengah belajar? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, pada masa sekarang ini sepertinya pandemi masih belum berakhir ya. Nah, oleh karena itu, terapkan protokol kesehatan, gunakanlah masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, hindari keramaian, kurangi mobilitas, dan jangan keluyuran. Nah, pada pelajaran hari ini adalah pelajaran kearsipan kelas 10. Dengan kompetensi dasar 3.1 memahami arsip dan kearsipan, 4.1 melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan. Adapun tujuan dari pembahasan ini, setelah siswa menyimak slide pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memahami arsip dan kearsipan, dan diharapkan juga siswa dapat melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan. Nah, inilah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anakku semuanya, apabila kalian telah siap untuk memulai pembelajaran ini, silakan terlebih dahulu berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sekarang kita mulai pembahasan ini dengan pengertian arsip dan kearsipan. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pengertian arsip dan kearsipan, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian arsip secara etimologis atau menurut asal-usul kata arsip. Kata arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu archium, yang bermakna peti untuk menyimpan sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Latin, arsip dikenal dengan nama velum atau bendel, yang artinya tali atau benang. Secara definisi, arsip bisa kita katakan sebagai sebuah catatan yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti atau tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas film, media komputer, dan lain-lain yang disimpan menurut suatu aturan sehingga apabila diberlakukan dapat ditemukan dengan mudah. Nah, ini adalah definisi arsip. Kita bisa melihat banyak contoh ya, benda-benda yang dapat digolongkan sebagai arsip. Misalnya surat. Nah, kalian tahu tentang surat bukan ya? Kemudian misalnya ada telegram, grafik-grafik, kwitansi, formulir, daftar-daftar. Nah, ini bisa kita golongkan ke dalam jenis-jenis arsip atau benda-benda yang disebut dengan arsip. Dan selanjutnya adalah definisi kearsipan. Secara definisi, pengertian kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Nah, keberadaan kearsipan membuat suatu warkat atau arsip dapat dengan mudah dan cepat ditemukan jika sewaktu-waktu diperlukan. Kearsipan merupakan kegiatan untuk menyelamatkan arsip yang berisi informasi penting dan menjadi pertanggungjawaban yang autentik, baik dari fisik maupun isinya. Nah, oleh karena itulah maka arsip harus disimpan dengan baik dengan suatu sistem tertentu sehingga memudahkan jika suatu ketika arsip tersebut dibutuhkan kembali. Nah, inilah pengertian arsip dan kearsipan. Dipahami ya? Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan fungsi arsip. Arsip merupakan dokumen penting yang harus dijaga karena memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu
Arsip sebagai alat pengingat bagi organisasi. Sebuah arsip berfungsi sebagai sumber pengingat bagi sebuah organisasi karena di dalamnya terekam kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Nah, dengan demikian, maka jika suatu saat organisasi hendak melaksanakan kegiatan yang memerlukan dokumentasi kegiatan-kegiatan sebelumnya, misalnya saat evaluasi tahunan organisasi, maka keberadaan arsip ini dapat digunakan. Nah, itu alat pengingat bagi organisasi. Kemudian selanjutnya, arsip sebagai alat bukti yang autentik. Sifat autentik yang dimiliki arsip bertujuan agar saat hendak digunakan di kemudian hari, arsip tersebut dapat menjadi salah satu bukti tunggal yang sah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, arsip bisa dijadikan sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, ketika dibutuhkan pada saat tertentu, arsip diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk merencanakan dan mengambil keputusan. Biasanya, saat sebuah perusahaan atau organisasi mengalami masalah tertentu, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengecek arsip yang ada. Oleh karena itulah, maka keberadaan arsip harus benar-benar dijaga dan disimpan dengan baik. Selanjutnya, arsip juga bisa dijadikan sebagai barometer kemajuan organisasi. Arsip dapat menjadi tolak ukur majunya sebuah organisasi atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Keberadaan arsip menjadi salah satu faktor penting untuk kemajuan organisasi. Nah, jika organisasi makin banyak menerima surat dan mengirimkan surat, itu artinya bahwa organisasi itu maju karena sering berkomunikasi secara terus-menerus dengan pihak lain. Paham ya? Nah, berikutnya, arsip membantu kelancaran organisasi. Ini artinya bahwa dengan adanya arsip, suatu kegiatan apapun akan dapat berjalan dengan baik. Dan berikutnya, sebagai bahan dokumentasi. Arsip merupakan bagian dari dokumentasi. Yang dimaksud dengan dokumentasi di sini adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari penyatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Nah, inilah beberapa fungsi arsip. Paham ya semuanya? Selanjutnya kita bahas yang berikutnya, yaitu penggolongan arsip. Arsip dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan bentuk fisiknya, berdasarkan isi masalahnya, berdasarkan kepemilikannya, sifatnya, ataupun berdasarkan fungsinya. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dari jenis-jenis arsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bentuk fisiknya. Nah, menurut bentuk fisik, arsip dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu berbentuk lembaran dan berbentuk non-lembaran. Untuk yang pertama, yang berbentuk lembaran, arsip jenis ini adalah kumpulan berkas yang berupa lembaran seperti kertas. Nah, di sini bisa berupa surat, kwitansi, faktur, ataupun foto dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat contoh di sini ya. Nah, ini berbentuk lembaran. Kemudian arsip berbentuk non-lembaran. Nah, arsip yang jenis ini adalah
kumpulan berkas yang bukan berupa lembaran, melainkan benda atau media penyimpanan lainnya. Contohnya misalnya bisa kalian lihat di sini ada beberapa gambar ya. Ada disket, flash disk, mikrofilm, rekaman pada pita kaset dan lain sebagainya. Nah, inilah bentuk-bentuk arsip atau jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah arsip berdasarkan isi masalah. Nah, menurut isi dan masalah di dalamnya, arsip digolongkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama, arsip keuangan. Nah, arsip keuangan ini adalah semua berkas yang berisi catatan-catatan mengenai masalah keuangan dalam sebuah perusahaan, kantor, atau organisasi tertentu. Jenis arsip ini biasanya berisi catatan pengeluaran, pemasukan, piutang, ataupun utang yang belum atau sudah terbayarkan. Nah, contohnya misalnya arsip ini berupa kwitansi, struk, giro, cek, dan kartu kredit. Nah, ini adalah arsip keuangan. Kemudian yang kedua ada arsip inventaris. Nah, arsip inventaris ini adalah berkas-berkas yang berhubungan dengan masalah barang inventaris atau barang-barang yang menjadi aset suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Itu ya, dipahami ya arsip inventaris. Berikutnya adalah arsip personal. Arsip personal adalah semua berkas yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. Nah, biasanya berkas ini dibuat dan disimpan oleh bagian personalia suatu perusahaan atau organisasi. Nah, arsip-arsip ini berisi data-data pegawai atau anggota organisasi. Misalnya, surat lamaran kerja, kurikulum vitae, atau daftar riwayat hidup ya, daftar hadir pegawai, dan surat keputusan. Nah, ini adalah arsip personal. Berikutnya adalah arsip penjualan. Arsip penjualan adalah semua bentuk arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan dari produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, arsip penjualan biasanya digolongkan berdasarkan jenis produk dan waktu transaksi baik berupa harian, bulanan, maupun tahunan. Nah, ini adalah arsip penjualan. Berikutnya, arsip produksi. Nah, arsip produksi adalah semua catatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan masalah produksi suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Arsip produksi biasanya berisi data mengenai logistik bahan baku. Nah, ini adalah arsip produksi. Nah, ini adalah beberapa atau 5 macam jenis arsip berdasarkan isi masalahnya. Dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan pada jenis arsip berdasarkan sifatnya. Menurut sifatnya, arsip digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama kita coba lihat di sini ada arsip biasa. Nah, arsip biasa adalah arsip yang semula penting tetapi menjadi tidak penting setelah lewat masa berlakunya atau informasi di dalamnya sudah berlalu. Ini arsip biasa. Contohnya misalnya surat lamaran kerja, surat tagihan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, arsip tidak penting. Nah, arsip tidak penting merupakan arsip yang hanya mempunyai kegunaan informasi dan tidak memiliki kegunaan lainnya. Misalnya surat undangan, surat pemberitahuan ya. Nah, ini arsip tidak penting. Berikutnya adalah arsip penting. Arsip penting
adalah arsip yang isinya berhubungan dengan masa lalu dan masa depan sehingga perlu disimpan dalam waktu yang lama. Misal, surat perjanjian ataupun surat kontrak. Nah, ini ya arsip penting. Berikutnya ada arsip sangat penting. Nah, arsip jenis ini adalah arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya karena bernilai sejarah atau ilmiah dan keberadaannya menjadi persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Arsip sangat penting atau arsip vital tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Misalnya seperti yang kalian tahu ya, contohnya misal surat naskah proklamasi, misalnya surat keputusan dan lain sebagainya, gitu ya. Dan yang berikutnya ada surat rahasia. Nah, arsip yang jenis ini adalah arsip yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja dalam suatu organisasi. Arsip ini tidak boleh dibocorkan sembarangan tanpa persetujuan pihak yang terkait. Nah, dipahami ya, ini adalah arsip-arsip berdasarkan sifatnya. Dan berikutnya berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsinya arsip kita bagi menjadi dua, ada arsip dinamis dan arsip statis ya. Nah, untuk arsip dinamis yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam proses penyelenggaraan administrasi suatu organisasi. Arsip dinamis ini dipergunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan biasanya disimpan selama jangka waktu tertentu. Dan biasanya juga arsip ini digunakan untuk tujuan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan atau penyelenggaraan administrasi negara. Jadi jenis ini jenis arsip yang masih aktif ya. Kemudian yang berikutnya adalah arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak aktif dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi organisasi. Nah, arsip ini merupakan arsip yang dihasilkan oleh pembuat arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan permanen yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI atau lembaga kearsipan lainnya. Misalnya, seperti kita ketahui yang mengandung naskah sejarah ya, dokumen-dokumen seperti misalnya naskah proklamasi atau naskah-naskah kuno Indonesia yang lainnya. Nah, ini berdasarkan fungsinya. Maka dengan demikian kita sudah mengetahui pengelompokan jenis-jenis arsip. Paham ya semuanya? Baik, kalau kalian semuanya sudah paham, kita sudah mempelajari tentang pengelompokan arsip. Sekarang kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang nilai guna arsip. Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip. Nah, nilai guna arsip di sini terbagi menjadi dua, nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Untuk yang nilai guna primer, ini ada nilai guna administrasi. Ya. Untuk nilai guna administrasi di sini adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga instansi pencipta arsip. Kemudian yang kedua, nilai guna hukum. Arsip mempunyai nilai guna hukum apabila berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Nah, kemudian yang berikutnya ada nilai guna keuangan. Sebuah arsip yang mempunyai nilai guna keuangan
itu adalah berisi segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. Misalnya arsip-arsip mengenai rencana anggaran, pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, dan lain sebagainya. Kegunaannya berakhir ketika segala urusan mengenai keuangan sudah selesai atau telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang terkait saat proses pertanggungjawaban. Dan selanjutnya nilai guna ilmiah dan teknologi. Arsip bernilai guna ilmiah dan teknologi mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat hasil penelitian murni atau penelitian terapan. Nah, inilah beberapa macam nilai guna primer. Dipahami ya? Nah, selanjutnya adalah nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder merupakan nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi lain, kepentingan umum di luar lembaga atau instansi pencipta arsip, dan kegunaannya sebagai bahan bukti ataupun bahan pertanggungjawaban nasional. Nilai guna sekunder diberlakukan apabila arsip-arsip tidak lagi berguna bagi kepentingan pembuat arsip. Kemudian, arsip yang bernilai guna sekunder ini diserahkan dan disimpan di lembaga pengelola arsip nasional. Nah, untuk nilai guna sekunder ini meliputi dua hal, yaitu nilai guna informasional. Ini adalah ditentukan oleh isi atau informasi yang terkandung dalam suatu arsip. Informasi dalam arsip yang berguna bagi berbagai kepentingan penelitian dan kesejahteraan tanpa dikaitkan dengan lembaga instansi penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, dan masalah sejenisnya. Nah, ini nilai guna informasional. Dan berikutnya nilai guna kebuktian. Sebuah arsip mempunyai nilai guna kebuktian apabila mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai proses pendirian, pengembangan, dan pengelolaan suatu lembaga atau instansi, serta hasil atau akibat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, arsip-arsip semacam ini diperlukan bagi pemerintah karena dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang serupa dan bagi mereka yang berminat di bidang administrasi negara. Nah, ini nilai guna kebuktian. Nah, inilah tadi nilai guna arsip yang meliputi dua nilai guna, yaitu nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nah, bagaimana? Sudah paham ya dengan penjelasan ini? Baiklah, bila kalian semuanya telah paham, sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Asas kearsipan. Yang dimaksud dengan asas kearsipan adalah asas pengelolaan arsip yang meliputi penentuan kebijakan pengorganisasian kegiatan pengelolaan arsip secara baku pada suatu instansi. Pengelolaan arsip di sini dimulai sejak arsip tersebut dibuat atau diterima oleh suatu kantor atau organisasi dan kemudian berlanjut pada proses penyimpanan, penyusutan, hingga diputuskan untuk dipertahankan atau dimusnahkan. Nah, untuk keperluan pengelolaan arsip ini, terdapat beberapa pilihan yang dapat diterapkan sesuai dengan tipe organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Yaitu di sini bisa dilihat ada asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan ada asas gabungan. Nah, dari masing-masing tiga macam asas ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, asas sentralisasi. Yang dimaksud dengan asas sentralisasi di sini adalah kegiatan pengelolaan surat masuk dan juga surat keluar melalui satu unit kerja secara terpusat yang disebut dengan unit kearsipan.
Dengan kata lain, unit kearsipan adalah satuan kerja yang kegiatan pokoknya meliputi pengendalian dan pengurusan surat atau arsip. Sementara itu, unit kerja adalah satuan kerja tertentu yang menangani suatu bidang dalam suatu organisasi. Nah, ini adalah asas sentralisasi. Dan selanjutnya, asas desentralisasi. Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah kegiatan pengelolaan surat, baik surat masuk maupun surat keluar, sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing unit kerja dalam suatu organisasi. Masing-masing unit kerja dalam organisasi melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan arsip masing-masing, mulai dari penerimaan, pencatatan, sampai dengan pengiriman surat keluar. Nah, ini adalah asas desentralisasi. Selanjutnya adalah asas gabungan. Nah, asas gabungan di sini merupakan kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Artinya bahwa sentralisasi terhadap prosedur, sistem, peralatan, dan SDM kearsipan yang dilakukan oleh unit kearsipan, dan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, dalam asas ini terdapat dua tempat pengelolaan arsip, yaitu unit kearsipan di pusat yang mengelola arsip inaktif, dan unit kerja atau pengolah yang mengelola arsip aktif. Nah, ini adalah asas gabungan. Demikian penjelasan mengenai asas kearsipan. Semoga dipahami semua penjelasan ini. Paham semua ya? Baik, sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya. Daur hidup kearsipan. Daur hidup arsip dimulai dengan adanya penciptaan arsip sampai akhirnya arsip tersebut harus dimusnahkan. Arsip beragam masa berlakunya atau usianya. Ada yang singkat dan ada yang bertahan lama. Arsip yang tidak terlalu penting umumnya tidak perlu disimpan dalam waktu yang lama. Namun, untuk arsip yang sifatnya vital atau sangat penting, tentu arsip tersebut harus disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini bisa kalian lihat beberapa uraian mengenai daur hidup arsip. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari daur hidup ini. Yang pertama adalah penciptaan arsip. Nah, kegiatan penciptaan arsip di sini dimulai dengan adanya pembuatan berbagai macam dokumen seperti misalnya surat, daftar ataupun formulir dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini termasuk dalam kegiatan korespondensi. Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan korespondensi dibuat dalam rangkap 2. Nah, seperti ini dibuat dengan 2 rangkap. Nah, rangkap dokumen pertama disiapkan untuk proses korespondensi selanjutnya, yaitu untuk dikirimkan ke yang bersangkutan. Sedangkan rangkap dokumen yang kedua dijadikan sebagai arsip. Nah, ini adalah kegiatan penciptaan arsip. Paham ya? Nah, gitu ya. Sekarang kita kembali lagi ke yang tadi ya, daur hidup arsip. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu pengurusan dan pengendalian. Pada tahap ini dilakukan proses registrasi dan pencatatan terhadap surat masuk maupun surat keluar. Setelah dicatat dan diregistrasi, barulah surat masuk dan surat keluar tersebut dapat diproses lebih lanjut.
Proses registrasi dan pencatatan dilakukan untuk mengetahui jenis surat dan jumlah surat yang diterima dan dikeluarkan oleh organisasi sehingga memudahkan dalam proses pencarian surat di kemudian hari. Nah, selain itu, proses pendistribusian surat juga termasuk dalam kegiatan ini. Proses pendistribusian surat ini dapat ditemukan dalam kegiatan penyampaian surat kepada pihak-pihak yang berwenang untuk memproses surat sesuai dengan lembar disposisi dari pimpinan. Nah, ini adalah kegiatan pengurusan dan pengendalian. Nah, sekarang yang berikutnya, ya, kembali lagi di sini. Langkah berikutnya yaitu penyimpanan arsip. Pada tahap penyimpanan arsip, arsip yang ada kemudian ditata dan disimpan agar dapat ditemukan dengan mudah jika suatu saat diperlukan. Suatu arsip diperlukan jika dalam menyelesaikan pekerjaan diperlukan informasi arsip yang dapat dijadikan sebagai referensi. Nah, referensi itu dapat kita peroleh apabila arsip yang berisi informasi tersebut benar-benar disimpan dengan baik. Karena tanpa adanya penyimpanan yang baik, niscaya data yang dibutuhkan pun akan sulit untuk ditemukan. Nah, ini adalah kegiatan penyimpanan arsip. Nanti kita akan bahas lebih lanjut yang lebih detail tentang 5 sistem penyimpanan arsip pada materi selanjutnya. Nah, berikutnya kita masuk lagi kembali ke langkah atau daur hidup kearsipan. Langkah berikutnya yaitu pemeliharaan dan pengamanan arsip. Pemeliharaan di sini dimaksudkan agar arsip tetap terpelihara dan tidak rusak, sehingga data informasi yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. Dan sementara itu, kegiatan pengamanan arsip dilakukan dengan mengamankan informasi yang terkandung di dalamnya agar tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan pengamanan arsip juga diperlukan agar arsip tidak hilang atau dicuri. Nah, pemeliharaan dan pengamanan arsip ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan cara disimpan di laci atau di berangkas khusus. Nah, ini adalah pemeliharaan dan pengamanan arsip. Paham ya? Nah, berikutnya kita kembali lagi ya. Daur hidup kearsipan yang berikutnya adalah penyusutan arsip. Kegiatan penyusutan arsip di sini adalah mengurangi jumlah arsip yang disimpan dengan tujuan agar arsip yang disimpan hanyalah arsip yang memang benar-benar dibutuhkan dan bernilai guna tinggi. Sedangkan arsip yang tidak lagi digunakan atau sudah tidak penting lagi dapat langsung dimusnahkan. Sementara itu, arsip yang sudah jarang digunakan dan sudah menurun nilai gunanya dapat dipindahkan ke unit kearsipan. Nah, kemudian melalui kegiatan penyusutan ini maka akan diperoleh 3 jenis arsip, yaitu yang pertama ada arsip aktif atau penting, yaitu arsip yang masih digunakan dan disimpan di unit pengolah. Kemudian yang kedua akan menghasilkan arsip tidak penting, artinya bahwa arsip ini tidak digunakan lagi dan dapat langsung dimusnahkan. Kemudian yang ketiga akan menghasilkan arsip inaktif, yaitu arsip penting yang sudah jarang digunakan serta dapat diserahkan pada unit kearsipan ataupun lembaga pengurusan arsip nasional. Nah, ini adalah kegiatan dalam penyusutan arsip. Paham ya? Ya.
Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, kembali lagi ke daur hidup kearsipan. Tahapan berikutnya yaitu pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip di sini adalah kegiatan mengurangi arsip dengan cara memusnahkan wujud arsip seperti misalnya dibakar atau digiling menggunakan paper shredder atau mesin penghancur kertas. Harus diperhatikan ya bahwa arsip yang dimusnahkan adalah arsip yang memang benar-benar tidak penting lagi dan tidak digunakan. Nah, ini adalah kegiatan pemusnahan arsip, di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi arsip baik dari sisi tempat, biaya, pengelolaan, maupun pemeliharaannya. Nah, paham ya? Nah, ini adalah beberapa gambar dari mesin penghancur kertas seperti ini. Jadi harus benar-benar dimusnahkan sampai tidak bisa dilihat lagi isi dokumennya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu penyerahan arsip ke lembaga pengelola. Pada kegiatan ini, arsip inaktif yang sudah berubah menjadi arsip statis dapat diserahkan pada lembaga pengelola arsip nasional atau arsip daerah. Arsip yang dapat diserahkan pada lembaga ini adalah arsip yang memiliki pengaruh penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki sisi sejarah dan ilmiah yang tinggi. Nah, arsip yang diserahkan nantinya masih akan diseleksi kembali sesuai ketentuan yang berlaku dalam lembaga yang bersangkutan. Nah, ini kegiatan penyerahan arsip ke lembaga pengelola, baik itu di arsip daerah maupun arsip nasional. Nah, dipahami ya untuk penjelasan ini. Inilah daur hidup kearsipan. Nah, bagaimana semuanya sudah dipahami ya penjelasan materi kali ini? Dan bila kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum dimengerti, kita akan membahas bersama di Google Classroom. Sampai di sini maka selesailah pembahasan kita kearsipan dengan kompetensi dasar 3.1, memahami arsip dan kearsipan 4.1, melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan. Dan kesimpulan kita hari ini dapat kita rangkum bahwa arsip adalah setiap catatan, record atau warkat yang tertulis, tercetak atau ketikan dalam bentuk huruf, angka ataupun gambar yang mempunyai arti atau tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas film, media komputer, dan lain-lain yang disimpan menurut suatu aturan sehingga apabila diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Dan kearsipan adalah proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Nah, inilah kesimpulan kita hari ini. Dan selanjutnya, tugas untuk kalian silakan dikerjakan tugas ini. Tulis di buku kearsipan dan jangan lupa pada masing-masing lembar diberi identitas nama kalian. Kemudian difoto dan hasilnya serahkan di Google Classroom. Dengan demikian maka selesailah pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar untuk kalian, sukses selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.